Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Jadi Pak Khalid tadi yang sudah menyampaikan debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu, tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijajarkan dengan, Bu, ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN. Loh, waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter cyclical tetap kita jaga, Bu Anies, karena itu adalah keinginan kita. Nah, Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7, apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi mengenai sebetulnya ada loh dan memang banyak. Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak, Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan. Nih, kata pelatih tidur, mau memperbaiki ekonomi dalam negeri tapi kebijakan yang diambil malah menaikkan PPN jadi 12%. Yang jelas-jelas masyarakat bakal terdampak langsung, daya beli perputaran ekonomi akan melemah. Pajak resmi naik mulai Januari 2025 di tengah perekonomian masyarakat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran tinggi, PHK di mana-mana, barang-barang pada naik semua, mencari kerja juga susah. Ini benar-benar di luar nalar, guys. Tapi herannya, tunjangan para pejabat dinaikkan. Tunjangan pensiun mantan para pejabat dinaikkan. Ini nggak adil loh guys. Pajak yang semula 11% menjadi 12%, naik sebesar 1%. Memang terlihat kecil, tapi kalian jangan terkecoh guys. Kita jangan terkecoh, ini hanya teori. Secara praktek beda lagi. Kenaikan bisa mencapai 10%. Coba kita lihat, sebagai contoh, harga barang 100.000 itu nggak mungkin naik menjadi 101.000, ya. Minimal itu 110.000. Nah, selisih 10.000 itu berapa persen dari 100.000? Itu 10% guys. Harga barang 1 juta nggak mungkin menjadi 1.010.000. Pasti 1.100.000 itu minimal. Nah, selisihnya 100.000 itu berapa persen dari 1 juta? Itu 10% guys. Dengan adanya kenaikan pajak, semua barang-barang akan naik guys. Jadi ini akan menambah beban rakyat. Belum lagi rakyat terbebani dengan potongan pajak, penghasilan, PBB, kendaraan, dan lain-lain. Menurutku memang pemerintah ini semakin ugal-ugalan. Rakyat bukan menjadi prioritas, tapi menjadi objek kepentingan mereka. Kenaikan pajak itu bukan 1%, tapi 9,09%. Artinya apa? Nyaris 10%. Ini Gibran ngerti nggak yang begini-begini nih? Kalau disebut naik dari 11 jadi 12, naiknya 1%. Kan betul itu, dari 11 ke 12. Tapi kalau bicara persentase kenaikan yang harganya awalnya misalkan 10.000 itu tuh 11%. Sekarang jadi 12%. Nah, naiknya itu kalau 100 ke 101, 100.000 ke 101.000 itu naiknya 1%. Tapi kalau 11
100.000 itu adalah 11%, kemudian jadi 12%, bukan 101.000, tapi nambah itu 9.900 lah, kurang lebih begitu. Jadi 100.999, nah gitulah. Coba kita lihat saja langsung ya penjelasannya, biar nggak pusing. Ini memang bikin pusing yang begini nih. Guys, pajak naik lagi guys. Enak nggak? Enak kan? Nih dengerin. Pajak motor naik, pajak mobil naik, semua pajak naik. Pajak buruh naik, restoran naik, wisata juga naik. Inul menangis dan bersedih, Hotman juga ikut bersedih. Mereka yang kaya aja pada pusing, apalagi kita yang miskin. Naik terus, roket tuh. Nah, 11 ke 12 itu naiknya 9%. 11 ke 12 itu penambahannya angkanya 1%. Gitu ya, ngerti ya? Jadi, barang-barang ini akan naik 10%, bukan 1%. Ngitungnya mudahnya gini, naik 1%, kan berarti 1 tuh. 1. Yang lamanya berapa? 11%. Jadi 1/11 kali 100. Angka yang keluar berapa? 9,09%. Ngeri ini, ngeri sekali. Nah, kurang lebih beginilah. Ya. Harga baru kurangi harga lama, dibagi harga lama kali 100. Maka kalau angka barunya 12.000 kurangi 11.000 bagi 11.000 kali 100 sama dengan berapa? 9,09%. Artinya apa? Nyaris 10%. Pembulatan 10%. Jadi yang harganya 100.000 kemarin, nanti tahun depan tuh Januari itu 110.000 harganya. Ya. Yang beli 10 juta jadi 11 juta. Yang beli 1 miliar nanti tahun depan nih 1 miliar 100 juta. Kurang lebih gitulah mudahnya. Ya terdampak semua, kita semua PPN itu, pajak pendapatan itu nempel ke semua, ke sini nempel, ke sini, ke sini, ke sini. Kemana lagi? Yang kita beri di toko-toko retail kena juga semua itu. Kalau misalnya total belanjaan kamu di minimarket nilainya 500.000, pas PPN-nya 11%, kamu jadi harus bayar 555.000. Nah, kalau PPN-nya naik jadi 12%, kamu berarti harus bayar 560.000. Ilustrasi selisih kenaikan itu dengan catatan harga-harga barangnya nggak ikutan naik loh ya. Soalnya, ahli bilang kalau PPN naik, pelaku usaha kemungkinan besar akan menambah biaya produksi karena harga bahan baku pun naik. Akibatnya, harga barangnya juga naik. Itu baru barang, belum lagi harga jasa. Ya, walaupun ada jenis-jenis barang dan jasa yang nggak kena PPN sih. Kalau harga-harga naik dan warga ngerem belanja nih, permintaan barang dan jasa akan turun. Ini bisa memicu PHK karena produsen atau penyedia jasa tidak mampu menutup biaya produksi. Kebijakan ini memang bagus buat menambah pemasukan negara, tapi pengamat bilang rakyat bakal menderita. Apalagi masih ada iuran tapera, iuran program pensiun tambahan, dan lain-lain di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti ini. Susi Wijono, Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian bilang kalau kenaikan 1% itu setara dengan tambahan sekitar 70 triliun per tahun. Jadi negara akan mengeruk 70 triliun dari rakyatnya sendiri, dari kenaikan itu. Dia bilang kalau kenaikan tarif ini sebetulnya bisa malah tidak meningkatkan penerimaan negara. Jadi 70 triliun itu bisa jadi batal. Kenapa?
Karena daya beli yang justru turun. Jadi bukan nggak mungkin kalau kebijakan ini malah bikin orang irit belanja. Alih-alih dapat tambahan pajak, pemerintah bisa jadi malah harus menggelontorkan anggaran buat program perlindungan sosial supaya daya beli masyarakat nggak semakin anjlok. BLT lagi. Tapi BLT kan nanti pemilunya masih lama. BLT nanti aja.